wawancara dari kelompok kami. Kami dari program studi pengolahan agribisnis dari jurusan manajemen pertanian lahan kering. Di sini kami akan mempresentasikan analisis jaringan kerjasama bisnis pada usaha pabrik tahu bintang Osapa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yudita Tesnalia Kaji. Saya Ronita Manov. Saya Petrus Rani. Saya Veronica Tuadinakin. Saya Okran Sila. Saya Octavia Esmeralda Lanzonganto. Baik, terima kasih. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengolahan produksi dan penjualan, tetapi juga oleh adanya jaringan kerjasama bisnis dengan berbagai pihak. Jaringan ini melibatkan pemasok bahan baku, tenaga kerja, distributor, dan konsumen yang saling mendukung agar kegiatan usaha berjalan efektif dan berkelanjutan. Usaha kecil maupun usaha rumah tangga juga membutuhkan kerjasama tersebut, seperti pada usaha produksi tahu. Salah satu contohnya adalah pabrik tahu bintang Osapa yang telah lama beroperasi dan menjalin kerjasama dengan pemasok kedelai, tenaga kerja, serta pedagang atau konsumen. Memahami jaringan kerjasama bisnis penting untuk mengetahui peran masing-masing pihak serta bagaimana hubungan tersebut mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran utang usaha pabrik tahu bintang pada usaha ini. Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kerjasama bisnis pada usaha ini. Yang ketiga, bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam mendukung kegiatan usaha. Yang keempat, apa pengaruh jaringan kerjasama bisnis terhadap keberlangsungan usaha. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum usaha pabrik tahu bintang Osapa. Yang kedua, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kerjasama bisnis pada usaha tersebut. Yang ketiga, untuk memahami peran masing-masing stakeholder dalam mendukung kegiatan usaha. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jaringan kerjasama terhadap keberlangsungan usaha. Yang berikut landasan teori dan pembahasan. Pengertian jaringan kerjasama bisnis. Yang pertama, jaringan kerjasama bisnis merupakan hubungan kerjasama antara suatu usaha dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Menurut Sobrawira dan Badrusman, jaringan bisnis berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha melalui hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, menurut Irawan, menyatakan bahwa jaringan bisnis adalah kerjasama dan hubungan antara pihak ketiga yang membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, Nabila menjelaskan bahwa jaringan bisnis melibatkan interaksi antara pemasok, pesaing, dan pelanggan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman. Yang berikut menurut Rijal juga menyebutkan bahwa jaringan bisnis merupakan hubungan yang memungkinkan pertukaran sumber daya, informasi, dan pengetahuan sehingga tercipta peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Yang berikut adalah gambaran utama pabrik tahu bintang Osapa. Yang pertama, pabrik tahu bintang Osapa merupakan usaha pabrik tahu milik Bapak Widodo yang berdiri sejak tahun 2001. Berlokasi di Jalan Lurusan Timur Raya Osaka. Memproduksi tahu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pedagang pasar, penjual gorengan, dan pemilik warung makan. Kegiatan usaha dijalankan dengan bantuan tenaga kerja. Usaha ini memiliki jaringan kerjasama dengan pemasok bahan baku, tenaga kerja, dan pemilik produk. Yang berikut ada stakeholder hulu atau pemasok bahan baku. Bahan baku utama produk tahu adalah kacang kedelai. Kedelai diperoleh dari petani di Pulau Jawa dan sebagian dari petani dari daerah Lesau. Hubungan dengan pemasok bersifat permanen karena bahan baku selalu dibutuhkan. Yang berikut, sistem pembayaran biasanya dilakukan dengan menggunakan via transfer. Pemasok memiliki peran penting karena kelancaran produksi sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku.
Yang berikut ada stakeholder produksi, yaitu yang pertama tenaga kerja merupakan pihak penting dalam proses produksi tahu. Yang berikut tenaga kerja di pabrik ini adalah tenaga kerja tetap. Yang berikut tugas tenaga kerja meliputi ada 3 hal yang poin penting, yaitu pengolahan kedelai, perebusan, dan yang terakhir yaitu pencetakan tahu. Yang berikut ada kerjasama antara pemilik usaha tenaga kerja, dijaga melalui komunikasi dan koordinasi yang baik agar produksi berjalan dengan lancar. Yang berikut ada stakeholder hilir atau pemasaran produk. Yang berikut yaitu ada poin yang penting yang pertama, yaitu yang kita lihat, yaitu produk tahu dipasarkan langsung kepada pembeli. Yang berikut pembeli utama, yaitu ada 3 pembeli utama yang sering membeli, yaitu pedagang tahu di pasar, penjual gorengan, dan pemilik warung makanan. Yang berikut pembeli biasanya datang langsung ke pabrik untuk membeli tahu. Yang berikut sistem pemasaran masih seperti dulu, yaitu tradisional dan belum menggunakan platform online atau marketplace. Yang terakhir, konsumen memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha pabrik tahu di desa. Yang berikut ada stakeholder pendukung. Stakeholder pendukung yang pertama yaitu stakeholder pendukung biasanya merupakan lembaga keuangan atau pemerintah. Yang kedua, namun pada usaha ini tidak terdapat kerjasama langsung dengan lembaga tersebut, seperti dijelaskan pada poin pertama yaitu pemerintah. 3, modal usaha berasal dari modal pribadi atau pemilik usaha itu sendiri. Yang keempat, walaupun demikian, usaha tetap berjalan baik karena adanya kerjasama yang kuat dengan pemasok, tenaga kerja, dan pelanggan. Berikut ada peran jaringan kerjasama terhadap usaha. Jaringan kerjasama bisnis sangat penting untuk berlangsungnya usaha. Yang kedua, melalui kerjasama, usaha dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pihak yang paling berpengaruh adalah pemasok kedelai karena kedelai merupakan bahan utama produksi tahu. Yang keempat, tenaga kerja berperan dalam menjalankan proses produksi. Yang kelima, kerjasama yang baik antara pemilik usaha, pemasok, tenaga kerja, dan pelanggan membuat usaha dapat berjalan lancar dan berkembang. Terakhir, ada penutup. Kesimpulannya, usaha pabrik tahu Bintang Osapa berjalan berkat kerjasama dengan pemasok bahan baku, tenaga kerja, dan pelanggan. Pemasok menyediakan kacang kedelai, tenaga kerja menjalankan proses produksi, dan pelanggan seperti pedagang pasar serta pemilik warung membeli dan menjual kembali tahu. Hubungan kerjasama yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi dan pemasaran. Saran, pemilik usaha perlu menjaga hubungan baik dengan pemasok, tenaga kerja, dan pelanggan. Selain itu, pemasaran dapat diperluas dengan memanfaatkan media sosial atau teknologi digital agar produk lebih dikenal dan penjualan meningkat. Lampiran dokumentasi dari hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait dengan mata kuliah etika bisnis. Oke, kita mulai dari rekan ini. Baik, yang pertama, di sini kami akan mempresentasikan analisis penerapan etika bisnis pada usaha tahu Bintang Mulia. Yang pertama, latar belakang keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh penerapan etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian, salah satunya usaha produksi tahu. Pabrik tahu Bintang Mulia milik Bapak Widodo yang telah berdiri sekitar 25 tahun. Karyawan menerapkan etika bisnis melalui kejujuran, kedisiplinan karyawan, pelayanan yang baik kepada pelanggan, serta menjaga hubungan dengan masyarakat.
Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan etika bisnis dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis dan penerapan etika bisnis dalam hubungan dengan karyawan. Pertama itu ada pengertian bisnis. Etika bisnis merupakan moral yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha agar bisnis dapat berjalan secara jujur, adil dan bertanggung jawab. Etika bisnis mengatur perilaku usaha terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat melalui kejujuran, kedisiplinan, pelayanan yang baik, serta menjaga hubungan dengan mitra usaha, sehingga kami dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan membangun reputasi usaha yang baik. Yang berikut itu pada penerapan etika bisnis dalam hubungan dengan karyawan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil wawancara yang kami pergi ke sana, pemilik pabrik tahu Bintang Mulia menerapkan kejujuran sebagai suatu nilai utama dalam menjalankan usaha. Pemilik usaha membuat aturan karyawan yang jelas seperti jadwal kerja, pembagian tugas, dan aturan perilaku karyawan. Jika terjadi pelanggaran, karyawan akan diberi teguran secara langsung. Nah, selain itu, pemilik usaha juga memberi contoh kejujuran dan kedisiplinan yang baik, tetap menjaga hubungan baik dengan karyawan melalui suasana kerja yang harmonis dan kegiatan bersama. Yang berikut ada penerapan etika bisnis dalam pelayanan pada pelanggan. Pabrik tahu Bintang Mulia memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan sikap ramah dan menyapa pelanggan. Pemilik usaha juga menjaga kualitas produk, menangani keluhan pelanggan dan memberikan solusi, serta memastikan pelabelan produk sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Hubungan usaha dengan masyarakat dan mitra. Pabrik tahu Bintang Mulia juga menjaga hubungan baik dengan pemasok dan masyarakat sekitar melalui komunikasi yang baik, menggunakan bahan baku berkualitas, serta memberikan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, pemilik usaha rutin mengecek bahan baku dan peralatan produksi untuk menjaga kualitas tahu yang dihasilkan. Baik, kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan dasar. Pabrik tahu Bintang Mulia telah menerapkan etika bisnis dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, serta masyarakat dengan mitra usaha. Hal ini terlihat dari penerapan kejujuran dan kedisiplinan kepada karyawan, pelayanan yang ramah kepada pelanggan, serta menjaga kualitas produk, serta menjalani komunikasi yang baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Apabila produk sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Saran, pemilik usaha diharapkan terus meningkatkan pembinaan kepada karyawan agar kedisiplinan dan etika kerja tetap terjaga. Menjaga kualitas produk untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan serta mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi.